Halo, ketemu lagi dengan Alvan di sini di channel Skyap Digital. Oke guys, jadi lama banget ya aku nggak bikin konten ya karena ada kesibukan ngurusin klien, ngurusin brand ya, dan juga ada beberapa kegiatan teknis ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya, ini sorry banget ya kalau rame karena ini aku memang ada di luar ya. Aku lagi ada di salah satu cafe ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku ingin sharing ke teman-teman semua ya. Karena banyak banget nih ya yang komen terus yang DM juga secara personal, Mas, kenapa ya setelah Lebaran penjualanku kok menurun gitu, penjualanku di TikTok Ads atau mungkin di platform yang lainnya itu kenapa menurun kayak gitu. Terus gimana solusinya, gimana caranya supaya penjualanku tetap sustain gitu, kalau bisa lebih growth kayak gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya aku akan menjelaskan gimana strateginya supaya kita beriklan di TikTok Ads ataupun di platform iklan yang lain supaya bisa lebih sustain dan juga bisa lebih growth tentunya. Ya, oke, lanjut ke slide ya. Penjualan menurun setelah Lebaran, contoh strategi ini agar iklanmu makin profit guys ya. Jadi di sini aku akan menjelaskan ya. Nanti strateginya gimana, terus juga di dashboard TikTok Ads-nya gimana. Nah, itu pastikan kalian nonton sampai habis. Jangan lupa buat subscribe channel ini, like, komen, dan share ya sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar channel ini terus berkembang kayak gitu guys. Nah, sebelum itu aku mau promosi dulu ya guys. Jadi buat teman-teman mungkin di sini brand owner atau business owner ya yang mau brand kamu tumbuh lebih cepat, serahin aja ke Skyap Digital guys ya. Nah, nggak perlu pusing rekrut tim digital marketing gitu, karena kami ya di Skyap Digital itu siap jadi partner bisnis kamu gitu guys ya. Jadi kalian yang mau dibantuin juga ngurus semua hal ya terkait social media ads-nya ya, entah itu di TikTok Ads atau mungkin kalian mau dibantu untuk jalanin Cipas nih ya di Meta Ads, itu juga bisa guys. Langsung aja kunjungi di websitenya ya, skyapdigital.id. Nanti di situ kalian bisa baca-baca ya apa aja yang didapat dan apa aja yang nanti kalian bisa intinya kalian bisa baca lah di situ kayak gitu. Nah, terus juga buat kalian ya yang mau belajar TikTok Ads lebih advance ya untuk kembangin bisnis atau mau untuk freelance ya untuk menghasilkan penghasilan ya bisa ya sekian juta atau mungkin bahkan bisa 2 digit ya guys kalau misalkan kalian jalaninnya serius kayak gitu. Nah, kalian juga bisa join private mentoring ya, dan kami di sini akan membimbing kalian sampai handal guys ya, sampai bisa menghasilkan. Termasuk juga mungkin kalian bingung ya gimana cara cari kliennya kayak gitu, atau mungkin kalian mau ngembangin bisnis dengan modal yang minim gitu ya, kalian bisa join ini aja kayak gitu ya guys. Langsung klik link yang ada di deskripsi guys ya. Oke. Nah, kita masuk ke strateginya guys. Gimana sih strateginya untuk kita setelah Lebaran kayak gini atau mungkin masuk ke low season itu masih tetap sustain ya guys, tetap sustain dan kalau bisa itu makin growth kayak gitu ya, penjualan itu meningkat kayak gitu guys. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, ketahui season ya guys. Jadi dalam periode tertentu itu ada yang namanya season, termasuk kita dalam berjualan online, dalam beriklan ya di TikTok atau di platform lain itu ada seasonnya guys. Nah, di sini yang akan aku jelaskan ada low season, ada high season, dan ada peak season ya guys. Nah, itu nanti aku akan jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Kemudian perbanyak data audience ya dengan menjalankan iklan secara kontinu kayak gitu guys ya. Nah, ini juga nanti aku akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian jalankan iklan full funnel ya guys. Jadi secara full funnel. Jadi dalam funnel itu ada prospecting, retargeting, dan ada remarketing. Nah, itu juga akan aku jelaskan di slide berikutnya kayak gitu. Kemudian juga kita harus memanfaatkan momentum ya guys. Nah, dan juga konten yang kita akan jalankan dalam iklan itu harus menyesuaikan dengan momentumnya kayak gitu. Nah, jangan di skip karena ini daging banget dan ini nggak ada di mana-mana guys. Dan kalau misalkan kalian ngerasa ini bermanfaat, tolong dibantu buat subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya kayak gitu. Komen juga bila kalian ada pertanyaan ya guys. Oke, nah jadi kita harus tahu yang namanya season guys ya. Jadi ada low season,
Nah, low season ini adalah di mana orang itu atau daya beli orang ya di sosial media, di TikTok, di marketplace yang lain itu mulai menurun guys ya. Jadi contohnya seperti setelah Lebaran, orang udah habis-habisan belanja saat Ramadan ataupun menjelang Lebaran kayak gitu. Nah, setelah Lebaran biasanya itu mulai masuk ke low season ya guys. Nah, jadi jangan heran ya atau jangan kaget kalau misalkan kita lihat di dashboard itu setelah Lebaran ini naik gitu. Apa sebelum Lebaran ya atau saat Ramadan itu naik gitu. Tapi setelah Lebaran itu malah turun kayak gitu. Nah, itu udah masuk ke low season. Dan low season ini nggak hanya setelah Lebaran, tapi ada beberapa periode lainnya guys kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya high season. High season ini adalah di tengah-tengahnya kayak gitu, di tengah-tengah low season dan peak season. Seperti contohnya payday ya, hari gajian kayak gitu. Itu masuknya di high season kayak gitu. Dan high season ini juga banyak yang lainnya kayak gitu. Lalu ada di sini yang mungkin paling ditunggu-tunggu yaitu peak season ya. Peak season ini waktu rame-ramenya kayak gitu, bisa angka kembar ya, 11-11, 12-12, terus 11-22 dan lain sebagainya kayak gitu guys. Atau mungkin bisa juga seperti Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional kayak gitu guys. Itu adalah peak season kayak gitu. Dan season-season ini kita harus tahu guys ya, ini kita bisa manfaatkan ketika kita menjalankan social media ads, entah itu di TikTok ads, Meta ads, ataupun yang lain kayak gitu. Nah, yang berikutnya kita harus perbanyak data audience. Gunanya buat apa mas? Nah, jadi data audience itu seperti yang ada di slide ini, itu gunanya untuk kita menjalankan funneling ya guys. Jadi setelah ini aku akan jelaskan funneling itu seperti apa, dan itu akan nanti aku akan jelaskan juga implementasinya seperti apa kayak gitu. Nah, jadi ini di sebelah mana mas adanya? Nah, ini itu di dashboard audience manager ya guys. Jadi nanti kalian bisa bikin audiensnya berdasarkan source yang ingin kalian buat kayak gitu. Kalau ini datanya dari shop activity menggunakan TikTok Shop Ads ya guys. Jadi kalian bisa buat audiensnya entah itu add to cart, initiate checkout, terus complete payment, produk detail views ya. Jadi kalian buat aja semuanya audiensnya. Jadi nanti ketika kalian butuh ya untuk funneling audiensnya, kalian bisa pakai kayak gitu. Nah, ini penting banget, kalian harus perbanyak data audience kayak gitu. Nah, data audience buat apa bang? Nah, tentu ini yang akan kita laksanakan kayak gitu ya. Data audience itu gunanya untuk funneling ya guys. Jadi kita harus menjalankan full funnel campaign ya guys. Jadi ada TOFU, MOFU, POFU. Ya mungkin kalian yang belum paham ini bisa lihat di video aku yang lain, itu udah cukup detail ya aku jelaskan di situ untuk funneling. Nah, tapi di sini aku akan jelaskan implementasinya seperti apa kayak gitu di funneling ini. Nah, jadi kita nanti akan menjalankan 3 campaign. Yang pertama ada campaign prospecting, terus kemudian ada campaign retargeting, lalu ada campaign remarketing kayak gitu. Nah, yang pertama ada campaign prospecting. Campaign prospecting ini kita menyasar orang-orang yang masih general, masih umum, masih belum pernah dapat iklan kita, masih belum tahu produk kita itu seperti apa kayak gitu guys ya. Nah, audiensnya itu adalah broad audience, luas ya guys, orang luas yang kita nggak masukin, nggak input interest apa-apa, kita nggak masukin audiens apa-apa di situ. Jadi masih luas kayak gitu. Lalu berikutnya ada interest base ya. Jadi ketika kita masukin misalkan interestnya adalah fashion, beauty atau apa, itu masih general kan, masih luas itu, masih di TOFU, top of funnel ya. Nah, kemudian ada lookalike audience, audience serupa kayak gitu. Itu masih masuknya di campaign prospecting, orang-orang yang masih belum terlalu tahu produk kita, bahkan belum pernah dapat iklan kita kayak gitu. Nah, terus untuk campaign prospecting ini, itu kontennya adalah konten edukasi, karena orang-orangnya masih awam ya, masih belum tahu lah terhadap produk kita kayak gitu. Jadi kontennya ini adalah konten edukasi, terus review produk gitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang di kedua ya, di MOFU, di dalam funnel, itu ada campaign retargeting ya. Jadi ketika kita menjalankan prospecting, tentu kan nggak semuanya akan beli, nggak semuanya akan check out kayak gitu. Pasti di situ akan ada orang yang cuma lihat-lihat kayak gitu ya. Nah, orang yang cuma lihat-lihat tadi kita tangkap dengan audiens yang sudah kita buat sebelumnya guys ya. Nah, jadi di campaign retargeting ini itu kita fokusnya di audiens yang produk detail page, yang dia cuma lihat produknya doang gitu ya, sekedar tahu, tapi dia nggak beli, dia nggak tukar, dia ada check out kayak gitu guys. Nah, konten yang untuk campaign retargeting ini adalah konten testimoni guys ya. Jadi ada misalkan testimoni dari review ya, testimoni review,
dari review-review yang sudah kita dapat gitu, terus mungkin UGC user generated content ya dari influencer, atau mungkin kita show trust gitu, menunjukkan trust yang lain, misalkan kayak penjualan sudah sekian ribu dan lain sebagainya kayak gitu. Itu untuk konten campaign retargeting ya. Berikutnya di paling bawah ada campaign remarketing guys ya. Campaign remarketing ini berarti kita membujuk ulang kayak gitu guys. Jadi yang sebelumnya mungkin ada orang yang sudah add to cart ya, masuk ke keranjang. Terus juga ada orang yang initiate checkout gitu ya, ingin checkout tapi nggak jadi kayak gitu. Nah, kita di sini kontennya juga disesuaikan dengan funnelnya untuk remarketing, untuk membujuk ulang yang tadinya add to cart, yang tadinya initiate checkout agar dia purchase kayak gitu, atau dia beli kayak gitu guys ya. Nah, konten yang kita buat di sini atau kita jalankan di campaign remarketing ini adalah konten hard selling kayak gitu, hard selling atau mungkin promo. Misalkan kayak gini contohnya, hard selling misalkan ada cashback 50% atau mungkin kayak gratis ongkir dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti dari kalian bisa diatur sendiri kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus berikutnya itu juga manfaatkan momentum guys ya, manfaatkan momentum ya. Jadi ada misalkan ada payday sale, kemudian ada angka kembar misalkan 11, 22, 33, 11, 11, 12, 12 dan lain sebagainya. Terus ada Ramadan, momen-momen Ramadan, Imlek, tahun baru dan lain sebagainya. Mungkin juga ada launching new product ya, terus ada produk bundling dan lain sebagainya. Nah, jadi momentum ini kita bisa manfaatkan dengan funneling yang sudah kita jalankan tadi kayak gitu. Jadi berkesinambungan kayak gitu ya guys. Nah, misal ya momentumnya adalah momentum Ramadan yang kemarin misalkan ya. Nah, itu kita bisa gunakan misalkan promo Ramadan kayak gitu untuk di bottom of funnelnya, di remarketingnya kayak gitu guys. Promo Ramadan cashback 10%, cashback 50% dan lain sebagainya. Nah, jadi momentum ini yang harus kita manfaatkan dengan funneling yang sudah kita susun strateginya kayak gitu. Nah, atau mungkin setelah Lebaran ini kan ada apa bang gitu, bisa kita akalin apa momentumnya, misalkan kita bisa buat bundling nih, produk bundling, promo bundling dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi satu bulan ya, dalam satu bulan kita bisa buat satu atau dua lah paling enggak itu untuk momentum ini, untuk promonya kayak gitu ya guys, seperti itu. Nah, jadi semoga kalian paham ya. Terus juga marketingnya harus jalan guys ya. Jadi social media ads atau iklan sosial media itu hanya sebuah tools aja ya untuk menjalankan kegiatan marketing. Nah, kegiatan marketing harus dipikirkan lebih dalam, menyesuaikan karakteristik brand atau momen tertentu kayak gitu. Jadi misalkan gini nih, misalkan ini kemarin ada Ramadan ya, kita sudah melewati Ramadan. Nah, itu kegiatan marketing apa nih yang bisa kita jalanin dengan bantuan tools digital marketing kayak gitu, dengan bantuan TikTok Ads misalkan. Nah, bisa kita mungkin brand kita itu melaksanakan atau mungkin menjalankan UGC ya, user generated content, misalkan kayak berbagi takjil dan lain sebagainya, terus kita iklanin kayak gitu sehingga viral. Atau mungkin brand misalkan kayak brand Zafir nih ya, Zafir ya salah satu contoh, itu mereka kayak ngadain iftar atau mungkin buber-buber gitulah dengan nuansa-nuansa gamis-gamis Zafir gitu ya. Yang nggak tahu Zafir mungkin kalian bisa cek ya seperti ini ya. Nah, di situ konten marketing seperti itu kalian iklanin nih dengan toolsnya namanya TikTok Ads. Nah, itu yang akan membuat jauh lebih mudah untuk viral seperti itu guys ya. Nah, mungkin itu dulu ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut lagi, mungkin bisa di next video, atau mungkin kalian yang ingin langsung mendalaminya bisa langsung klik link di deskripsi. Dan juga kalian yang mau dibantu buat handle TikTok Ads atau mungkin Meta Ads Pas, bisa langsung klik website kita di link deskripsi kayak gitu guys ya. Oke, aku Alvan, digital marketer ya. Kurang lebihnya mohon maaf, salam sukses. Bye.